Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Gemini, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Nine of Pentacles di sana, berikut ada energi dari Three of Wands. Kemudian di situ ada Six of Pentacles, kemudian ada Nine of Wands, kemudian ada Temperance, dan berikutnya ada energi dari King of Pentacles. Wow, kamu bikin orang ini tuh nampaknya Mari agak kacau ya, gitu. Tadinya ini bisa orang yang sangat amat stabil, tapi begitu ketemu sama kamu, kestabilannya dia itu tuh jadi kayak porak-poranda gitu ya. Jadi kayak semacam seseorang ini tuh Mari lihat bisa ini cinta mati nih sama kamu, beneran bucin ini, sungguh-sungguh dia nih sayang sama kamu, sungguh-sungguh dia ini tuh cinta sama kamu gitu ya. Jadi orang ini tuh kayak gak main-main, dia bisa aja kehilangan hidupnya dia ya, kehilangan hidupnya dia gitu loh, bisa-bisa kayak ya berantakan aja gitu loh. Yang tadinya dia ada nih perubahan besar pokoknya kalau Mari nampak dari orang ini gitu ya. Boleh-boleh kamu adalah orang pertama yang dia bucinin. Bisa itu, kamu adalah orang pertama yang dia bucinin. Jadi dia bisa nggak produktif kerja. Padahal selama ini tuh boleh dia adalah workaholic. Gitu ya. Biasanya orang dia stabil ini. Bisa dia kontrol diri dengan baik. Tapi begitu dengan kamu, hancur kontrol dirinya dia. Gitu loh. Perhatiannya dia tuh ke kamu aja. Pikirannya dia, perasaannya dia gitu. Ya, jadi kayak menyita energinya dia banget ini kamunya nih ya Gemini, menyita perhatian dia sekali. Habis energinya dia pagi, siang, sore, malam mikirin kamu aja gitu loh. Kalau kamu katakan lambat balas chattingnya dia, udah tuh kemana ini si Gemini ya, kok lambat banget sih ya. Maunya dia ya kalau bisa itu tuh detik pertama dia melemparkan chattingan ke kamu, langsung ada respon dari kamu gitu ya. Beneran kayak bucinan, macam orang yang tumbenan jatuh cinta gitu. Dan bisa juga sih ini adalah cinta terdalamnya dia ya. Mungkin kamu memang bukan orang yang pertama dalam hidupnya dia ya, dalam hidup asmara percintaannya. Tapi agak lain pula kamu ini ya, lain kamu di matanya dia gitu. Ada sensasi bedanya gitu loh. Gitu. Mungkin aja orang ini bahkan bisa bingung sama diri dia sendiri. Ih, kok gue bisa jadi kayak gini ya? Seumur hidup gak pernah ngerasain gini. Gitu loh. Biasanya mah dalam percintaan biasa-biasa aja. Gitu ya. Bahkan boleh dia tuh kayak bahkan ngecuekin pacar-pacarnya dia atau pasangannya dia. Tapi kalau dengan kamu nggak bisa gitu. Kalau dengan kamu dia nggak bisa cuekin kamu situ ya. Goyang hidupnya dia kalau nggak dengar suaranya kamu, kalau nggak ngelihat wajahnya kamu. Paling nampak ini tuh ya kalau kalian lagi bertengkar, katakan kalau kalian lagi marahan gitu ya, atau kamu lagi bad mood sama dia, panik ini orang, panik. Itu loh. Apa yang harus aku lakukan ya biar Gemini ini tuh nggak cemberut ngelihat aku? Gimana nih ya supaya Gemini ini tuh nggak menolak kehadirannya aku? Perhatiannya Gemini ini tuh selalu tertuju kepadaku. Yang kakak gini nih bisa dia tuh nggak peduli dia. Andaikan kamu, maaf nih misalnya, kamu itu tuh adalah orang yang sulit dia jangkau. Tapi bisa dia datang jadi bodoh gitu. Ya. Bisa dia jadi nekat gitu. Walaupun kamu sulit untuk dia jangkau ya. Lebih bagus dia menjadi pungguk yang merindukan bulan. Nah, mendingan dia begitu. Ya, mendingan dia menjadi secret admirer-nya kamu daripada harus mengenyahkan kamu dari hidupnya dia.
nggak tersapu bersih gitu ya, nggak bisa kamu didorong keluar dari pikiran, dari perasaan yang nggak bisa gitu. Ini tuh mari lihat bukan bucin bucin temehek-mehek kayak anak-anak ABG ya, enggak, tapi beneran bucin ini gitu, beneran galauan dia ini, beneran cinta, sungguh-sungguh cinta di sini. Nah, mau kamu ternyata adalah bawahannya dia, misalnya dia adalah atasan kamu, bisa ini lupa dia sama jabatannya dia. Katakan misalnya dia adalah owner perusahaan tempat kamu bekerja. Bisa kalau yang menyangkut urusannya sama kamu, seolah-olah dia itu tuh bukan siapa-siapa. Gitu. Orang-orang kayak gini nih kalau kamu kontrol-kontrol bisa ini. Walaupun dia bosnya kamu gitu loh. Maaf nih bahasanya Mari. Kamu mau pegang kepalanya dia, ini maaf ya bahasanya Mari ya. Ini hanya analogi aja. Kalau kamu mau pegang kepalanya dia, bisa nih dia kasih. Gitu loh. Ya. Mau kamu sudah bininya orang, lakinya orang, pacarnya orang, gak peduli. Maaf, ini maaf sekali lagi ya. Bahkan kalau kamu adalah orang yang tidak layak untuk dia, entah karena profesinya kamu, latar belakangnya kamu, bisa nggak peduli. Mungkin kalau bisa dianalogikan, ini tuh semacam film-film Korea ini. Bisa nih, semacam film-film Korea itu ya, orang kaya menyukai si Upi Abu gitu ya, bisa. Nah ini modelnya, karena kalau Mari lihat ini kayak macam bukan orang sembarangan ini ya. Mau kamu manfaatin dia tentang uang, tentang apa, bisa ini kamu. Kalau jahat kamu sama dia ya, kalau jahat kamu sama dia, kamu mau ngerjain ini orang, bisa banget Mari lihat. Atau andaikan pun dia selama ini tuh terkenal, ya dia suami yang baik hati, suami yang setia, istri yang setia, itu ya. Akhirnya dia jadi menyelingkuhi, bisa itu, menyelingkuhi pasangan sahnya dia demi untuk bersama dengan kamu. Itu loh, bisa ini. Maka tadi kata Mari, ada perubahan besar ya dari diri seseorang ini. Memang kalau dilihat sih seperti kemunduran. Bayangin lah yang tadinya dia tipe setia, ya, akhirnya dia jadi mendua gara-gara dia ingin bersama dengan kamu. Tadinya dia orang dengan value tinggi gitu ya, nggak pernah mau gangguin lakinya orang, bininya orang, pacarnya orang, ya, tahu dia value diri dia tinggi. Sekarang value diri dia itu tuh banting harga. Nggak usah tunggu hari Senin, setiap hari banting harga dia sama kamu. Itulah. Makanya soal latar belakang itu tuh dia bisa kayak nggak peduli. Mau kamu dari bisnis dunia malam, misalnya seperti itu ya, maaf ya. Nggak mau tahu dia nih, nggak mau tahu. Itu ya, nggak mau tahu. Biasanya orangnya ini tuh sangat mempertimbangkan tentang mengeluarkan uang. Dengan kamu bisa dia boros dia gitu loh. Yang kayak gini nih, maka kata Mari, mau ini tuh dia ngasih separuh hartanya dia ke kamu. Kalau kamu jahat-jahat gitu kan, kamu ngerjain dia habis-habisan, bisa banget ini. Bisa banget ini kalau Mari nampak. Itu ya. Jadi semacam orang yang tak berdaya kira-kiranya dia rasa jika dia tanpa kamu. Kamu adalah muse-nya dia. Kamu adalah orang yang dia puja. Dia nge-adore banget kamu. Gitu loh. Ya, tapi memang di sini tuh dibilang pun dia kehilangan akal sehat 100% tidak juga ya. Tidak juga. Tapi ya setidaknya di poin-poin 70% lah. Di angka 7 dari 10 poinnya. Gitu, masih adalah akal sehatnya dia 3 biji lagi gitu kan. Masih ada.
gitu. Selebihnya ya mabuk kepayang gara-gara kamu. Itu loh. Kalau hubungan kalian ini tuh sudah lama, semacam dia kayak nggak bosen-bosen ini sama kamu ya. Semacam nggak bosen-bosen, ada aja kayak candunya dia ke kamunya. Itu loh. Rusak ini moodnya dia kalau ada terjadi hal-hal yang tidak baik di matanya dia tentang keadaan relationshipnya kalian ya. Kena nih dampaknya kemana-mana. Kalau dia udah punya istri, dia udah punya suami, bisa tuh kena damprat juga tuh lakinya atau bininya. Hanya gara-gara misal kalau kamu ngediemin dia, kalau kamu ngecuekin dia, kalau dia nggak bisa ngasih apa yang kamu minta, resah, bisa resah di sini. Lah orang hanya tinggal 3 kan akal sehat kan, 7 udah nyungsep di comberannya. Di bawah kakinya kamu nyungsep akal sehat itu. Ini nih. Tapi dia gini nih, kalau dengan kamu tentu dia ingin tuh statusnya kalian jelas. Gitu ya. Maunya dia demikian. Jadi andaikan nih ya, andaikan kalau kamu ini tuh sudah punya suami, kamu udah punya istri, kamu udah punya pacar. Jika dia pernah ngomong sama kamu, tinggalkan itu suamimu, tinggalkan istrimu, tinggalkan pacarmu, hayo dengan aku. Mari lihat itu tuh sungguh-sungguh itu bos. Sungguh-sungguh itu Gemini. Nggak hanya bualannya doang itu. Enggak. Ya. Situ. Kalau dia bilang aku mau nikahin kamu, walaupun dia udah punya istri, dia sudah punya istri lah terutama ya, karena kalau poliandri kan tidak lazim ya. Tapi bisa juga itu tuh mau. Gitu loh. Mari ada pernah ya punya klien seperti itu, poliandri. Gitu loh. Pokoknya dia mau statusnya dia intinya tuh kuat dalam hidupnya kamu. Statusnya kamu kuat terikat dalam hidupnya dia. Supaya datang rasa aman di sana. Gitu ya. Bahwa dia bisa mengikat kamu tidak akan kemana-mana. Gitu loh. Ya, entah pun orang ini memang ditakdirkan untuk poligami ya atau poliandri, nggak tahu juga lah Mari. Karena itu tadi dia butuh banget status di sini. Butuh. Oke lah, mungkin dia tidak poliandri karena tidak lazim kan di Indonesia terutama kan. Nah, tetapi tidak mau dia bercandaan. Jadi ibaratnya kayak bagaimana caranya dia memperlakukan suaminya, begitulah dia akan memperlakukan kamu. Tanpa dia mau beda-bedain. Setidaknya begitu ya kemampuannya dia untuk di saat ini. Nggak tahu lah kalau praktek jangka panjangnya akan seperti apa, nggak tahu ya. Karena Mari hanya ngebacain energi saat ini. Nah seperti itu ya. Nah kalau dilihat dari energinya kamu sendiri, kalau kamunya mah ogah ini ya. Kalau Mari lihat kamu di situ tuh kayak dua-dua hati gitu ya. Kamu bisa aja mau nih ngerjain dia memang kan. Ada juga nakal-nakalnya kamu di sini kalau Mari lihat. Ada pula kesenangan tersendiri ya. Ada kayak rasa bangganya kamu sendiri kan. Kalau kamu diharapkan seperti ini, kamu kan tahu betul itu. Kamu kan bisa bisa banget ngebaca dia kan. Kamu tahu wah kamu lagi dipuja, kamu diidam-idamkan, kamu diharap-harapkan. Bisa ini naik sombongnya kamu ini kan. Kayak ngerasa di atas angin kamu kan. Makanya kamu mau ngerjain dia. Gitu. Kamu bisa aja kayak cari-cari perkara yang gak penting sama dia. Gitu ya. Nah boleh-boleh kalau mau untuk serius-serius banget di saat ini terutama ya, kamu masih kayak kelihatan ogah sih kalau mau serius-serius banget saat sekarang. Entahlah kalau hubungan kalian ini tuh sudah lama, bisa-bisanya nih awal-awalnya ya kamu serius gitu kan. Tapi dengan perjalanannya waktu, boleh-boleh keseriusannya kamu itu tuh terkikis, berkurang terus gitu loh. Nah tapi kalau hubungan kalian ceritanya masih baru-baru ya boleh-boleh kamu ini hanya untuk ngisi-ngisi gabut-gabut aja gitu ya. Ini hanya main-main doang ini gitu ya. Aku hanya mau sesuatu aja ini dari dia gitu loh. Aku hanya minta
waktunya dia aja, supaya adalah ajangnya aku daripada aku bengong-bengong nggak jelas gitu ya. Atau ini mungkin aja kamu memang butuh uang kah dari dia gitu ya, butuh sesuatu lah pokoknya di situ kan. Tidak lebih. Kalau untuk di saat ini sih lebih kayak cenderung pemenuhan ego ya, pemenuhan egonya kamu aja itu dengan si dianya. Jadi dia bisa diangkat 7 poinnya dari 10 mau serius sama kamu, tapi kalau kamu 2 pun boleh-boleh nggak nyampe. 2 dari 10 poinnya bisa-bisa ya nggak nyampe gitu loh. Tapi kayak kamu tahu ya, kalau ada apa-apanya kamu, dia bisa tuh jadi orang yang kamu andalkan kan. Tahu kamu di situ. Kalau kamu lagi butuh sesuatu gitu, kalau kamu gagal dalam hidupnya kamu, jadi semacam kayak dia ini tuh boleh dikatakan persinggahan tetapnya kamu nih gitu loh. Kalau dia mau menjadikan kamu rumahnya dia, kalau kamu sorry kamu tak jadiin motel aja ya. Bukan hotel ya, bukan hotel, tapi aku jadiin kamu motelku aja ini gitu ya. Terminalku aja ini kamu gitu kan. Bisa kamu jadinya pikiran ngerjain dia seperti itu ya. Nah di sana. Dan memang sih kalau melihat ada jengkel-jengkelnya kamu juga kan ke seseorang ini. Nggak tahu lah apa yang melatar belakang kejengkelannya kamu sehingga kamu tegaan kayak gini ke dia. Karena kamu pun tahu nih tuh sikapnya kamu terutama belakangan hari ini itu kan tidak nice ya. Ada memang sesuatu yang tanda petik negatif yang memang dengan sengaja kamu lakukan. Tapi itu tuh karena ada jengkelnya kamu. Tapi ini tuh juga bisa barang berharga ya, setidaknya di matanya kamu karena ada benefitnya, ada keuntungannya. Setidaknya yang menyenangin egonya kamu aja lah, bikin egonya kamu happy gitu ya, merasa diri berarti berharga gitu ya, punya kemampuan untuk ngerjain anak orang gitu ya. Kamu cool, kamu keren dan seterusnya ya. Seperti itu di sana. Nah gimana tuh, enak tuh rasanya, diharapkan. Enak game ini. Dipuja-puji kayak gini ya, diidam-idamkan. Ingin dimiliki sampai bisa bikin orang setengah sedeng ini kamu bikinnya. Gimana tuh rasanya? Mari belum pernah ngerjain orang kayak gini dan mulainya jangan sih. Ngeri juga nih ya. Tapi jago kamu ya game ini ya. Main juga kamu, suhu juga dirimu ya dalam cinta-cintaan ini ya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau kamu memang sekarang lagi ngegantung relationship ini. Jadi ada ini kayak sengaja kamu nggak mau chattingan sama dia belakangan waktu ya. Kamu nggak mau teleponan, kamu nggak mau ketemuan gitu ya. Ada ini nampaknya mari. Gitu. Tapi dengan tindakannya kamu bisa ketawa-ketawa gitu ya, kamu bisa happy saja. Namun dia di situ tuh udah tuh paling enggak udah berkedut itu keningnya dia. Aduh gimana ini, mana ini si Gemini, kenapa sih si Gemini ini gitu. Dianya ya kambuh nih, migrannya dia kambuh, encoknya dia kambuh, tukak lambungnya dia kambuh gara-gara kamu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Gemini mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awali dari A, ada atap. Kemudian D, ada daun. V, vitamin. Y, yoyo. O, ombak. C, ada capung. Nah, masuk kita ke zodiak ya, ada 5 koin di sini. Ada energi dari Taurus, energi dari Pisces, energi dari Aries di sini. Berikut energi dari Gemini dan kemudian
ada energi dari Capricorn. Wow, ini tuh energi-energi kuat-kuat semua ini. Hebat kamu, pakai pelet kamu atau pakai apa kamu ya? Bisa kamu bikin orang kayak gini kelepek-kelepek ya. Oke lah, baik. Itu aja dulu game ini yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.